Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih sempat diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan juga iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengemukakan tentang keutamaan membaca Al-Quran, pertama-tama kita hendaknya mengetahui dulu tentang keistimewaan atau keutamaan Al-Quran. Pertama, Al-Quran ini adalah mukjizat, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu berupa fisik, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat bisa menjadi ular, dan Nabi Ibrahim tidak dimakan api. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah berbentuk fisik dan berhenti dengan sendirinya setelah mereka meninggal dunia. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping dia sebagai kitab, juga sebagai mukjizat dan tidak berhenti sampai akhir zaman. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir, sehingga tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Maka mukjizat itu artinya untuk menantang bagi siapa yang menantang Al-Quran. Artinya bagaimana mengalahkan atau melemahkan orang-orang yang menantang Al-Quran, baik pada zaman Nabi ataupun zaman sekarang. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fattu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Al-Baqarah ayat 23. Kalau kamu memang ragu-ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surah saja, walaupun itu surah yang terpendek seperti surah Al-Kautsar atau yang semisalnya, dan panggil semua para pembela-pembelamu, pemimpin-pemimpinmu, jikalau memang kamu benar. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Inilah keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan tuntunan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan keterangan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini datang untuk menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang, dari jalan kesesatan
kepada jalan kebenaran, dari jalan kesengsaraan kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan yang haram. Yang ketiga, Al-Quran ini melebihi kitab-kitab dari seluruh kitab-kitab yang lain. Karena itu Al-Quran bukan karangan manusia, tetapi dia betul-betul datang dari Allah. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan zalikal kitab la raiba fih. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangankan kesalahan, kekeliruan, keraguan saja tidak ada. Tidak sama kitab-kitab yang lain, di mukadimahnya itu pasti ada, kalau ada kekeliruan atau kesalahan, tolong dikoreksi atau diingatkan. Tetapi Al-Quran jangankan kekeliruan, kesalahan, keraguan saja tidak ada. Makanya ada tokoh ilmiawan itu bisa masuk Islam karena setelah membaca Al-Quran ini di awal surah Al-Baqarah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kamu ragu tentang Al-Quran ini. Dan bahasa Al-Quran ini sangat tinggi, sangat indah. Karena pada masa Nabi Muhammad diutus itu kelebihan orang-orang Arab pandai berbahasa. Dan bahasanya sangat indah dan pandai bersajak, bersyair dan seterusnya. Makanya yang kedua, Al-Quran ini membacanya saja sudah ibadah. Ibadah karena jangankan membaca, mendengarkan saja Al-Quran dibacakan itu mendapat rahmat. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan. Insyaallah mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi kandungan Al-Quran ini adalah antara lain pertama petunjuk, yang kedua adalah sebagai penawar atau penyembuh, baik sakit yang berupa non fisik ataupun yang fisik, semua bisa disembuhkan dengan Al-Quran asalkan kita punya keyakinan bahwa semua penyakit itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Obat dan dokter itu hanyalah sebuah perantara. Makanya penyakit itu datangnya dari manusia, tetapi penyembuhannya datang dari Allah. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, itu artinya sakit itu datangnya dari dirinya sendiri, karena mungkin tidak menjaga kesehatan dengan baik. Fahuwa yashfin, fahuwa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dapat menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tanamkan keyakinan bahwa hanya Allah sajalah kita bergantung kepadanya dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai penawar atau penyembuh dan rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Maka adapun keutamaan membaca, dalam keutamaan membaca Al-Quran paling tidak ada 5 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mendapatkan pahala karena dianggap membaca Al-Quran itu adalah kebaikan. Satu huruf di dalam Al-Quran itu sudah dihitung satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi apabila kita menambatkan 30 juz Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, itu tinggal menghitung berapa huruf di dalam Al-Quran itu dikali 10 pahala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadisnya beliau mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian keutamaan yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran dan menghafal itu disejajarkan dengan malaikat yang mulia dan suci. Tapi kalau dia hanya membaca Al-Quran tapi terbata-bata karena ada kesulitan, maka pahalanya juga dapat. Bahkan pahalanya itu 2. Sehingga Rasulullah mengatakan, masalul lazi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'al safratil kiram al bararah. Wa masalul lazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajran. Artinya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya itu bersama para malaikat yang suci dan mulia. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh tetapi mendapatkan kesulitan dalam membaca, maka baginya 2 pahala. Pahala karena ada kesungguhan. Pahala kedua karena membacanya saja itu sudah mendapat pahala. Itu setiap huruf dikali 10. Maka apabila dia mengulang-ulang bacaannya, maka itu juga pahalanya diulang-ulang. Sehingga kalaupun dia berusaha menghafal tapi tidak hafal-hafal, itu juga mendapatkan pahala yang berulang-ulang. Jadi tidak ada ruginya orang yang mau menghafal Al-Quran. Karena di negara-negara Islam atau negara-negara Arab itu rata-rata anak-anak umur 13 tahun seperti orang-orang dahulu sudah hafal Quran 30 juz. Dan tidak mesti harus masih kecil, bahkan sudah tua pun bisa menghafal Al-Quran. Karena pernah saya mendapatkan berita bahwa ada seorang yang sudah tua umur 60 tahun karena ada kemauan yang keras bisa menghafal 30 juz dalam waktu 2 tahun.
Dan ada juga orang yang di Jakarta setiap pergi berangkat ke kantornya itu karena macet, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam perjalanan. Maka digunakanlah waktu itu untuk menghafal Al-Quran daripada tinggal bengong, sehingga dia bisa menghafal setelah selesai dari pekerjaannya. Inilah keutamaan Al-Quran. Bahkan ada anak kecil yang otaknya sudah lumpuh, kalau mau dikatakan tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari otaknya itu, tapi Allah memberi mukjizat Al-Quran dengan bisa menghafal 30 juz dengan halaman dan baris, urutan barisnya dia hafal semua. Itu karena mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Itu yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami apa yang dia baca dari Al-Quran itu, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kedua orang tuanya itu akan dipakaikan namanya mahkota di hari kiamat, yang mahkotanya itu dari cahaya, dan cahayanya itu seperti cahaya matahari. Bahkan ditambah lagi dengan 2 perhiasan, dan perhiasan ini tidak ada tandingannya di dunia. Lalu kedua orang tua akan mengatakan, mimma kusibna hadhihi, kenapa kami dipakaikan seperti ini? Maka dijawab, fayakulani ya'khuzu waladukuma Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara Al-Quran wa amilahu wa alimahu wa amila bihi albasahu walidahu tajan yaumal kiamat, tajan min nurin dau'uhu mislu dau'is syams. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan memahami apa yang ada di dalamnya, lalu dia mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota yang dari cahaya, dan cahayanya itu seperti cahaya matahari. Wa yuksa ahullatain la yakumu bihima la yakumu bihima fid dunya. Dan juga dipakaikan 2 perhiasan, dan perhiasan ini tidak tertandingi dengan perhiasan yang ada di dunia. Fayukulani mimma kusibna hadhihi, maka kedua orang tuanya akan mengatakan, kenapa kami dipakaikan seperti ini? Fayuqal, maka dijawab, ya'khuzu waladukuhuma Al-Quran. Dulu anakmu itu membawa Al-Quran, maka jangan kita tinggalkan Al-Quran itu. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat bagi para pembacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi di hari kemudian siapa lagi yang bisa menolong kita? Kalaupun kita harus masuk neraka karena banyak dosa, tapi karena Al-Quran kita selalu baca, kita ulang-ulangi membacanya, maka itu akan menolong kita untuk membebaskan kita dari siksa api neraka. Karena pernah ada seorang profesor itu menjelang kematiannya sudah tidak bisa apa-apa, tetapi mulutnya masih selalu bergerak-gerak membaca Al-Quran.
ketika ditanya istrinya apa yang dia lakukan, oh, yang dia lakukan itu tidak pernah berhenti membaca Al-Quran dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun dia berada, dan waktu kapanpun dia selalu membaca Al-Quran. Sehingga begitulah ketika menjelang kematiannya itu sangat indah, sangat mudah untuk menemui ajalnya. Kemudian yang kelima, keistimewaan ataupun keutamaan membaca Al-Quran. Seperti sekarang ini kita duduk di masjid berjamaah, sama-sama membaca Al-Quran lalu mengkajinya, itu akan turun ketenangan, ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir, termasuk zikir membaca Al-Quran, itu akan menjadikan hati tenang dan akan dicurahi rahmat, kasih sayang, dan diliputi para malaikat. Kalau ada majelis berupa nasional, pertemuan konferensi nasional, itu diliputi para wartawan nasional atau internasional. Tapi ini bukan lagi wartawan, malaikat. Para malaikat meliputinya dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya. Kalau kita disanjung oleh pejabat, itu sangat gembira sekali. Apalagi kalau yang menyanjung kita itu kepala negara, presiden, raja, itu bukan main bahagianya. Ini bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyanjungnya. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul al malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fima indahu. Artinya tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, kecuali turun kepadanya ketenangan dan dicurahi rahmat dan diliputi para malaikat dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya. Nah, inilah paling tidak ada 5 keistimewaan dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kebenaran dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka jangan kita ragu-ragu di dalam membaca Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena siapa lagi yang bisa membaca Al-Quran kalau bukan kita? Makanya pada zaman Nabi itu pernah mengatakan bahwa di akhir zaman ini ya masjid tinggal bangunan, ya, kurang orang yang meramaikannya. Mudah-mudahan tidak seperti di masjid ini. Dan Al-Quran itu hanyalah sebagai pajangan bacaan, tetapi mereka tidak mengkajinya atau membacanya. Dan berangkat ke Mekah atau naik haji hanyalah dijadikan sebagai rekreasi. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu Allah Subhanahu wa taala bertanya-tanya kepada kita semua. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mengkaji, tidak mau belajar? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, maka pastilah mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Maka itu dalam
Al-Quran perlu kita jadikan pedoman hidup bagi pribadi, masyarakat, bahkan kalau perlu negara kita, Republik Indonesia. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Hukum yang harus dijalankan di atas bumi ini hanya hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah, silakan tinggalkan bumi ini, karena bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan menjamin kehidupan umat. Walau amana ahlul qura wattaqaw la fatahna barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, beginilah keadaannya. Maka Allah sudah menegaskan lagi di dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tidak mau menghukum Allah, menghukum Al-Quran dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Faulaika humul fasikun. Mereka itu orang-orang fasik. Faulaika humuz zalimun. Mereka itu orang-orang zalim. Nauzubillahi min zalim. Mudah-mudahan jangan kita seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Kalau bukan hukum Allah, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Tidak. Yang kita inginkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, kiranya mohon dimaafkan, karena sebagai manusia yang tidak kurang dari kelemahan, kekurangan, sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Jadi kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu kembali. Kalau ada kesalahan atau keliruan, jangan simpan di dalam hati. Saya akhiri, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.